Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qauluhu ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka mereka tidak mengetahui dalam diri mereka apa yang disembunyikan dari mereka, yaitu hal-hal yang menyejukkan mata, hal-hal yang menyenangkan hati. Maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla a'datu li ibadis sholihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khadara 'ala qalbin basar. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berfirman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'datu, aku akan mempersiapkan li ibadillah sholihin, li ibadillah sholihin, untuk orang-orang hambaku yang soleh, yaitu ala ainun ra'at, sesuatu yang mana mata tidak bisa memandang, wala udhun sami'at, dan telinga tidak bisa mendengar, wala khatara ala qalbi basar, dan hati tidak bisa untuk melintas apapun. Artinya adalah di firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan bagi orang-orang yang beramal soleh sesuatu yang tidak mereka ketahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan segala sesuatu yang tersembunyi dari mereka. Apa itu? Yaitu balasan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis qudsi di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkata, yang berfirman bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mempersiapkan, akan menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang mana mata tidak bisa memandang, telinga tidak bisa mendengar, dan hati tidak bisa terlintas apapun. Artinya memang tidak bisa dibayangkan. Jadi bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, hamba-hamba yang soleh, nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah balasan atas apa yang mereka kerjakan ketika di atas dunia. Apa itu? Berupa nikmat yang senikmat-nikmatnya, atau puncak daripada segala kenikmatan, yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang ada di dalam surga ini tidak bisa seseorang manusia yang di atas dunia ini nggak bisa, mata itu nggak bisa memandang. Orang bisa nggak memandang surga? Nggak bisa. Kemudian telinga nggak bisa mendengar, apapun nggak bisa terdengar dari suara-suara dari alam surga, ya nggak bisa. Kemudian apalagi hati ini nggak bisa membayangkan apapun. Untuk membayangkan saja kita nggak bisa. Kenapa? Karena surga jauh daripada apa yang kita bayangkan.
Itu maksudnya. Misalkan, ya Allah, surga itu indah, surga ini seperti ini, seperti ini. Maka apa? Sebenarnya surga itu lebih daripada apa yang kita bayangkan. Jadi tidak persis daripada apa yang kita bayangkan. Karena itu ya bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal soleh ketika di atas dunia, maka dia akan mendapatkan puncak daripada kenikmatan. Karena itu dalam surah Al-Bayyinah apa dikatakan? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beramal saleh mereka orang-orang yang baik. Bagi mereka balasan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Surga. Jannatu 'adn, surga adn yang mana mengalir di bawah mereka surga-surga, sungai-sungai ya. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga itu selama-lamanya, selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ridho dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang soleh itu walaupun misalkan di atas dunia mereka tidak punya apa-apa, ya. Misalkan di atas dunia makan seadanya, ya. Misalkan antum misalkan bosan sehari kok lauknya kok cepi, tahu, terus paling mentok misalkan telur, cuma sekali-kali ayam, kalau daging nunggu hol, misalnya. Itu aja mungkin. Tapi enggak usah khawatir. Nanti kalau misalkan kita ini orang-orang yang beramal soleh, nanti di surga apa? Malah sudah semacam-macamnya. Antum minta apa? Pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Kita bayangkan surga itu seperti apa ya? Itu jauh daripada yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat kita. Jangankan daging ayam, daging sapi. Kebuli ada enggak di surga? Ada. Ya. Semuanya ada. Di dalam surga semuanya ada. Daging sapi, daging unta, semuanya ada. Tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti mempersiapkan. Begitu juga dengan apa? Kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang lain itu tadi berupa makanan, minuman. Kenikmatan-kenikmatan yang lain, misalkan seperti apa? Seperti bidadari. Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan. Bahkan ya, dalam surat Ar-Rahman itu apa? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala mensifati bidadari apa? Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Bidadari itu bagaikan permata yakut dan permata marjan. Maksudnya apa? Menyilaukan. Ya. Artinya apa? Dilihat aja silau. Ya. Dari apa? Dari indahnya. Dari indahnya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan apa? Walahum fiha azwajun mutahharatu. Ya. Bagi mereka akan disediakan istri-istri yang suci. Nah, yang suci artinya yang suci, yang bebas daripada al-haid wal nifas dan lain sebagainya. Maka itu adalah balasan daripada orang-orang yang beramal soleh. Seperti apa ya? Bidadari itu seperti apa? Enggak bisa membayangkan. Apa seperti perempuan yang di atas dunia? Enggak sebanding. Ya, tidak sebanding. Bidadari yang ada dalam surga